Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ira Rima Anita SPMM selaku dosen pembimbing mata kuliah Business Communication and Negotiation. Tugas ini saya membuat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian tengah semester mata kuliah Business Communication and Negotiation. Berdiri saya di sini akan mempresentasikan perusahaan konstruktur fried chicken KFC. Sebelum saya memperkenalkan, saya akan pantun atau kata-kata dulu. Yang pertama yang berbunyi adalah ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tetapi menurut saya tidak, karena kata-kata sayang dan janji yang disebutkan oleh dia hanya sebuah angan-angan dan hanya mensisakan harapan tanpa ada kepastian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila Ghazali, kelas 3G MPM 2272. Kenapa saya mengambil perusahaan fried chicken KFC? Karena KFC itu udah terkenal di seluruh Indonesia. Di sini ada logo KFC, yang di bawah tuh ada lokasi mendirinya. Sandres Conch dan KFC 20 Maret 1930. 93 tahun lalu Concord, Kentucky warlaba pertama pada 20 September 1952, 71 tahun lalu Slan Turkey. Next slide berikutnya ada konsisten struktur perusahaan Kentucky Fried Chicken. Yang pertama ada peluang usaha Kentucky Fried Chicken, yang kedua ada cara mengembangkan usaha Kentucky Fried Chicken, yang ketiga ada manfaat usaha Kentucky Fried Chicken, yang keempat ada keuntungan yang peroleh perusahaan KFC. Next. Berikutnya ada saya di sini akan menjelaskan peluang usaha Kentucky Fried Chicken. Membuka bisnis di bidang makanan cepat saji seperti KFC bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Di bawahnya ada beberapa langkah yang harus pertimbangkan dalam melalui usaha Kentucky Fried Chicken. Di antaranya yang satu ada pemilihan lokasi yang strategis. Di sini saya akan menjelaskannya. Pilih lokasi yang strategis dengan lalu lintas pelanggan yang tinggi, area dekat perkantoran, pusat perbelanjaan, atau daerah dengan populasi yang padat bisa menjadi pilihan yang baik. Yang kedua ada studi pasar. Nah, studi pasar lakukan studi pasar atau memahami kebutuhan dan preferensi konsumen di wilayah tersebut. Pertimbangkan untuk mengadakan survei atau wawancara untuk mendapatkan masukan langsung dari calon pelanggan. Yang ketiga ada pemilih franchise. Jika Anda memilih untuk membuka restoran dengan merek terkenal seperti KFC, Anda bisa mempertimbangkan untuk bergabung dengan program franchise. Ini dapat memberikan Anda dukungan dalam hal pemasaran, pelatihan, dan pengetahuan merek yang sudah dikenal. Yang keempat, ada pelatih karyawan. Pastikan karyawan Anda mendapatkan pelatih yang memadai dalam hal kebersihan, pelayanan pelanggan, dan prosedur operasional. Kualitas layanan dapat berdampak besar pada reputasi bisnis Anda. Yang kelima ada inovasi menu.
Meskipun Anda mungkin mengadopsi menu dasar dari merek franchise, Anda juga bisa mempertimbangkan untuk menambahkan beberapa item menu dengan sesuai dengan selera lokasi atau menawarkan variasi untuk membedakan dari pesaing. Yang keenam ada pemasaran yang efektif. Lakukan strategi pemasaran yang efektif, baik melalui media sosial, iklan lokal, atau kerjasama dengan mitra lokal. Gunakan strategi pemasaran yang sesuai dengan target pasar Anda. Next. Berikutnya ada cara mengembangkan usaha Kentucky Fried Chicken. Cara mengembangkan usaha Kentucky Fried Chicken atau bisnis makanan cepat saji serupa melibatkan sejumlah strategi dan pendapatan sebagai berikut. Yang pertama ada inovasi menu. Inovasi menu, teruslah berinovasi dalam menu Anda. Pertimbangkan untuk menambahkan item menu baru atau menghindarkan variasi rasa yang menarik. Selalu pantau tren makanan dan respons pelanggan untuk menguasai menu dengan kegiatan pasar. Yang kedua ada ekspektasi lokasi. Ekspektasi lokasi. Jika Anda sudah mapan dan satu lokasi, pertimbangkan untuk membuka cabang di lokasi lain yang strategis. Lakukan studi pasar untuk memastikan adanya permintaan di wilayah baru tersebut. Yang ketiga ada pemasaran yang efektif. Pemasaran yang efektif, gunakan strategi pemasaran yang kreatif dan efektif. Terlibatlah dalam kampanye iklan lokal, manfaat media sosial, dan pertimbangkan untuk penyelenggaraan acara-acara promosi atau mitra dengan pihak-pihak lokal atau meningkatkan visibilitas merek Anda. Yang keempat ada layanan pelanggan yang unggul. Fokus pada meningkatkan layanan pelanggan. Pelanggan yang puas cenderung kembali dengan memberikan rekomendasi positif. Lakukan pelatihan karyawan secara teratur dan terapkan standar pelayanan melakukan yang tinggi. Yang kelima ada optimal operasional. Tingkatkan efisiensi operasional, identifikasi proses-proses yang dapat ditingkatkan. Gunakan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan pastikan rantai pasokan berjalan lancar. Yang keenam ada diversifikasi. Pertimbangkan untuk diversifikasi bisnis, misalnya Anda bisa menawarkan layanan pengiriman atau menambahkan opsi makanan untuk kelompok pelanggan tertentu seperti menu sehat atau vegetarian. Next. Manfaat dari usaha Kentucky Fried Chicken. Usaha KFC atau bisnis makanan cepat saji serupa dapat memberikan sejumlah manfaat bagi pemilik usaha maupun bagi pelanggan. Berikut beberapa manfaat usaha KFC adalah: yang pertama, ada penghasilan dan keuntungan. Penghasilan dan keuntungan, makanan cepat saji umumnya memiliki pasar yang besar. KFC sebagai merek yang sudah dikenal dapat menarik pelanggan potensial, menyebabkan peningkatan penjualan dan keuntungan yang signifikan. Yang kedua ada penciptaan lapangan kerja. Restoran KFC membutuhkan staf untuk berbagai fungsi seperti memasak, pelayanan pelanggan, kebersihan, dan manajemen. Dengan demikian, usaha KFC dapat menciptakan lapangan kerja bagi orang-orang komunitas setempat. Yang ketiga ada meningkatkan perekonomian lokal. KFC sebagai merek global yang sudah terkenal dapat memberikan visibilitas yang tinggi. Ini dapat membantu membangun citra positif dan menarik pelanggan yang mungkin sudah akrab dengan merek tersebut. Yang kelima ada kemudahan akses untuk pelanggan.
Dengan menyediakan makanan cepat saji, KFC memberikan kemudahan akses untuk pelanggan yang mencari makanan cepat dan praktis. Ini dapat menarik pelanggan yang ingin memenuhi kebutuhan makanan mereka dengan cepat. Yang keenam ada standar keselamatan makanan dan kualitas. Merek-merek besar seperti KFC umumnya menerapkan standar tinggi dalam hal keselamatan makanan dan kualitas produk. Ini memberikan kepercayaan kepada pelanggan terkait dengan keamanan dan kualitas makanan yang mereka konsumsi. Next, ada keuntungan yang diperoleh perusahaan KFC. Sebagai perusahaan besar, KFC memperoleh berbagai keuntungan yang melibatkan aspek finansial, pemasaran, dan reputasi. Beberapa keuntungan utama yang dapat diidentifikasi termasuk yang pertama ada pendapatan tinggi. KFC adalah merek internasional yang populer dan restoran-restorannya tersebar di berbagai negara. Keuntungan utama adalah pendapatan tinggi yang berasal dari penjualan makanan dan minuman mereka. Yang kedua ada merek global yang kuat. Merek global yang kuat memiliki merek yang kuat dan terkenal secara global. Merek ini diidentifikasi dengan ayam goreng yang berbumbui khas dan hal yang memberikan keuntungan dalam menarik pelanggan dan membangun kualitas merek. Yang ketiga, ada operasional yang efisien. KFC mengembangkan sistem operasional yang efisien termasuk proses persiapan makanan yang standarisasi, manajemen rantai pasokan yang baik, dan sistem pelatih untuk karyawan. Hal ini membantu mereka menjaga konsistensi rasa dan pelayanan di seluruh gerai. Yang keempat ada inovasi produk. Inovasi produk terus menerapkan inovasi pada menu mereka seperti memperkenalkan menu baru atau varian rasa. Ayam ini membantu mereka tetap relevan di pasar dan memenuhi selera pelanggan yang beragam. Yang kelima ada ekspektasi global. Dengan keberhasilan di pasar internasional, KFC dapat mengakses pasar yang lebih luas dan mendiversifikasi pendapatannya. Ekspektasi ini membantu mereka mengurangi risiko yang terkait dengan keunggulan pada satu pasar atau wilayah tertentu. Yang keenam ada strategi pemasaran efektif. Strategi pemasaran efektif. KFC dikenal karena kampanye pemasaran yang kreatif dan efektif. Mereka menggunakan selebriti, iklan televisi, media sosial, dan promosi untuk membangun citra positif dan menarik pelanggan. Thank you. Sebelum saya penutup, saya akan pantun dulu. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam, dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ingin bertanya, di kolom komentar ya. Sekian dari saya.